Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah karena kita sudah masuk pada ajaran baru di kelas 12. Sebelum pelajaran akidah akhlak kelas 12 ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu, membaca Asmaul Husna dengan khusyuk, mengharapkan kepada Allah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal penjelasan di dalam pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, bab 1 menjelaskan tentang cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah Maha Pencipta. Segala sesuatunya di dunia dan isinya itu adalah ciptaannya Allah. Semuanya adalah ciptaannya Allah. Tidak ada ciptaan selain daripada ciptaannya Allah. Manusia dituntut untuk melestarikan, mengopeni, dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kita terbatas di dalam penciptaan karena yang mutlak itu adalah Allah. Suatu contoh, kita menanam tanaman padi, kita ikhtiar usaha, niat dengan baik, mengharapkan bahwa padi yang ditanam itu adalah padi sebagai sarana kita untuk memanfaatkan bumi dan kebutuhan kita sehari-hari. Tapi hidup dan mati padi, baik dan buruknya manusianya ikhtiar. Penentu daripada hidup dan bagusnya keberhasilannya padi itu pun mutlak milik Allah. Kita sebagai orang tua umpamanya berikhtiar yang baik agar menciptakan putra-putranya, anak-anaknya menjadi anak yang baik, dengan berusaha berbagai macam cara agar yang baik, tetapi tanpa dilandasi dengan pasrah kepada Allah sebagai Al-Khaliq, maka kita akan berhadapan pada suatu masalah yang besar. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa semuanya adalah ciptaannya Allah. Yang berkuasa itu adalah Allah. Kita berusaha, kita berikhtiar dengan betul-betul keikhlasan, baru kita tahu keterbatasan manusia, kelemahan manusia. Semua adalah Allah yang sangat berkuasa dan yang menciptakan. Asmaul Husna Al-Khaliq bisa kita ambil teladannya dan meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yakin Allah menciptakan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Karena segala sesuatunya rahasia Allah yang terbatas kemampuan manusia memahami hal seperti itu. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna, kecuali makhluknya menganggap dirinya tidak sempurna. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah As-Sajdah, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. Artinya yang memberi indah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Anggapan tentang ketidaksempurnaan ciptaan Allah merupakan suatu wujud ketidaksyukuran terhadap Allah. Kita sebagai ciptaan Allah harus mensyukuri akan segala hal. Semuanya adalah Allah yang menciptakan. Tetap kepada keyakinan yang ada dalam diri kita. Yang kita ambil dari Asmaul Husna Al-Khaliq, yang teladan yang kedua adalah motivasi berkreasi dan inovasi. Setelah kita meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka perilaku yang dapat menunjukkan cermin terhadap Al-Khaliq adalah kreatif dan inovatif. Kreatif berarti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Nah, ini berbeda-beda kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu yang lain. Contoh saja, kayak mobil SMP yang ada di Solo itu yang dibuat oleh anak-anak Indonesia, itu berarti inovatif yang andal, yaitu sikap teladan terhadap
Asmaul Husna Al-Khaliq. Yang kedua yaitu motivasi berkreasi dan inovasi, bahwa kita yakini Allah itu segala pencipta sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maka perilaku yang dapat menunjukkan cerminan terhadap Al-Khaliq ialah kreatif dan inovatif. Sebagai putra bangsa kita tunjukkan sikap-sikap yang kreatif sebagai lebih peningkatan taraf kehidupan. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Maha Bijaksana Al-Hakim. Maha Bijaksana, Allah Maha Bijaksana. Pengertian Al-Hakim, kata Al-Hakim berasal dari huruf Ha, Kaf, dan Mim, berarti bijaksana. Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu, dan kebijaksanaannya Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya atau menghalangi dan menghindarkan terjadi kesulitan bagi makhluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi terlaksananya kebijaksanaan Allah dan hikmahnya. Ya Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan kata Al-Hakim dalam arti pengetahuan akan sesuatu yang paling utama, karena dia mengetahui ilmu yang abadi dan hanya dia yang mengetahui wujud yang mulia. Al-Hakim. Sifat teladan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Hakim yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Sebagai umat Islam kita wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan kita harus berpikir positif dalam memahami kebijaksanaan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-mujimu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah, Masya Allah. Sikap bijaksana adalah milik Allah mutlak. Manusia manutai oleh Allah. Nyapa kekuatan manusia? Apa yang la haula wala quwata illa billah. Nah kalau bisa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Segala hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini yang punya sikap yang hebat, batin yang kuat, ubudiyah yang betul-betul ikhlas terhadap Allah. Sifat Asmaul Husna Al-Hakim yang perlu kita teladani yang kedua adalah bersikap bijaksana atau bersifat bijaksana. Sifat bijaksana merupakan selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman, pandai berhati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Sifat ini tidak bisa timbul jika seorang tidak memiliki keleluasaan dan kedalaman berpikir. Maka menunjukkan cerminan pada kata Al-Hakim, kita harus profesional pada cabang ilmu pengetahuan tertentu, lalu mengintegrasikan cabang ilmu satu dengan yang lain. Untuk bersikap profesional, kita memerlukan motivasi-motivasi yang dapat menunjang tingkat keprofesionalan seseorang. Adapun motivasinya antara lain adalah satu, bersungguh-sungguh dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Dua, pantang menyerah atas hasil yang buruk. Tiga, mengejar hasil yang lebih baik. Empat, selalu mengevaluasi proses dan hasil yang lalu. Materi yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat
Mohon maaf apabila ada kekurangan khilafan. Maka untuk bab pertama kita akhiri dan kita sambung kepada bab yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Kita buat kehidupan sehari-hari kita sebagai kehidupan yang bermanfaat pada diri kita dan bermanfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bye bye, selamat tinggal. Oh, ho, ho.